Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Maharani. Saya dari kelas BKI 3A, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya Khairuddin dari kelompok 7 Psikologi Kepribadian akan menyampaikan materi tentang teori humanistik. Sebelumnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya sendiri. Baik, terima kasih Elistia Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita menyaksikan video yang kami buat ini sebagai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang teori kepribadian humanistik. Teori humanistik berkembang sekitar tahun 1950-an. Sebagai teori yang menentang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik, serangan humanistik berharap dua teori ini adalah bahwa keduanya bersifat dehumanizing, melecehkan nilai manusia. Teori Freud dikritik karena memandang tingkah laku manusia didominasi atau ditentukan oleh dorongan bersifat primitif dan animalistis. Sementara behavioristik dikritik karena teori ini terlalu asik dengan penelitiannya terhadap binatang dan menganalisis kepribadian secara fragmentaris. Kedua teori ini adalah dilakukan dikritik karena memandang manusia sebagai bidak yang tidak berdaya dikontrol oleh lingkungan dan masa lalu, dan sedikit sekali kemampuan untuk mengarahkan diri. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan dari self-realization. Para ahli teori humanistik memiliki pandangan yang optimistik terhadap hakikat manusia. Para ahli teori juga berpendapat bahwa pandangan manusia tentang dunia bersifat subjektif lebih penting dari realitas objektif. Jika kita berpikir bahwa kita bersifat sederhana, homely, cerdas, atau pandai bergaul, maka keyakinan ini akan lebih mempengaruhi tingkah laku kita daripada realitas aktual. Tokoh dan asumsi dasar teori kepribadian humanistik. Yang pertama, teori kepribadian humanistik menurut Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikologi terkenal yang teman bekerja pada psikologi humanistik telah melihat ketenaran menyebar ke berbagai mata pelajaran kemanusiaan seperti geografi dan demografi. Ia terutama terkenal dengan hierarkinya kebutuhan. Abraham Harold Maslow lahir pada 4 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Relatif tidak berpendidikan seperti mereka sendiri, mereka melihat belajar sebagai kunci untuk anak-anak mereka berhasil di tanah air baru mereka. Dengan demikian, semua anak-anak mereka didorong untuk belajar. Abraham, anak tertua, didorong sangat keras karena ia diakui sebagai seorang intelektual di usia muda. Yang kedua, teori person-centered Rogers. Salah seorang penting dalam teori humanistik adalah Carl
Beliau adalah seorang ahli terapi yang dididik secara teori perilaku. Dia tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan dua aliran Freud dan Winnicott. Teori-teori Rogers diperlukan secara klinis, yaitu berdasarkan pada apa yang dikatakan pasien dalam terapi. Teori yang sangat bersifat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seharusnya seorang terapis menghadapi seorang kliennya. Dalam dunia psikologi, teori ini disebut dengan teori-teori yang berpusat pada klien. Dalam istilah Carl Rogers disebut sebagai client-centered person. Maksud dari berpusat pada klien ini adalah teori ini terapis harus mampu masuk pada hubungan yang sangat pribadi dan subjektif dengan klien, yang hubungannya tersebut bukan seperti ilmuwan dengan objek penelitian, namun lebih pada antara kepribadian dengan pribadi. Terapis memandang bahwa klien memiliki pribadi, memiliki harga diri tanpa surat, memiliki nilai-nilai tak peduli bagaimana keadaannya, tingkah lakunya atau perasaannya. Lanjut, materi selanjutnya akan dibahas oleh Elistia Maharani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hoirudin. Adapun yaitu tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian memiliki 3, yaitu yang pertama ada Rogers lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Sejak awal Rogers mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Rogers tidak menekankan aspek struktural kepribadian. Namun demikian dari rumusannya mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu self, organisme, dan medan fenomena. Yang kedua yaitu konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self, sehingga dapat dikatakan self merupakan struktur kepribadian yang sebenarnya. Self atau konsep self adalah konsep menyeluruh yang terorganisir, tersusun dari persepsi ciri-ciri tentang I atau me, ataupun aku sebagai subjek atau aku sebagai objek, dan persepsi hubungan I dan me dengan orang lain dan berbagai aspek kehidupan berikut nilai-nilai yang terlibat dalam persepsi itu. Yang ketiga yaitu konsep self menggambarkan konsepsi seseorang tentang dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Konsep self juga menggambarkan pandangan diri dalam kaitannya dengan berbagai perannya dalam kehidupan dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Carl Rogers mendeskripsikan the self atau self struktur sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Self ini dibagi menjadi 2, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri individu saat ini, sementara ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat individu itu sendiri atau apapun yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Pergerakan organisme mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu makhluk hidup. Maksudnya organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologinya, tempat semua pengalaman dan segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. Yang kedua yaitu realitas subjektif, yaitu organisme menganggap dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Jadi realita bukan masalah benar atau salah, melainkan masalah persepsi yang bersifatnya subjektif. Yang ketiga yaitu holisme, yaitu organisme adalah salah satu persatuan sistem, sehingga perubahan pada suatu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi atau bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang terakhir ataupun yang keempat yaitu medan dan fenomena. Keseluruhan pengalaman itu, baik yang internal ataupun eksternal, disadari maupun tidak disadari dinamakan me dan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Adapun dinamika kepribadian, menurut Rogers, organisme memiliki satu motivasi,
utama yaitu kecenderungan untuk aktualisasi diri, dan tujuan utama hidup manusia adalah untuk menjadi manusia yang bisa mengaktualisasikan diri. Dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap makhluk yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi-potensinya sebaik mungkin. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk penghargaan positif, baik dari orang lain maupun diri sendiri. Rogers percaya, manusia memiliki satu motivasi dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan ini adalah untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap-tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Proses penilaian atau Vallung proses bawah sadar memandu kita menuju perilaku yang membantu kita mencapai potensi yang kita miliki. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang, maka ia akan berdiferensiasi makin luas, makin otonom, dan makin matang dalam bersosialisasi. Rogers mengatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana dialami dalam medan sebagaimana medan itu dipersepsi. Adapun yang terakhir yaitu tentang perkembangan kepribadian. Rogers tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Namun dia lebih tertarik untuk berbagai dengan cara yang lain, yaitu dengan bagaimana evaluasi dapat menuntut untuk membedakan antara pengalaman dengan orang-orang persepsikan tentang pengalaman itu sendiri. Bila seseorang antara sel konsepnya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hubungan itu disebut dengan kongruen atau cocok. Tapi bila sebaliknya, maka disebut inkongruen atau tidak cocok, yang bisa menyebabkan orang mengalami sakit mental seperti merasa terancam, cemas, defensif, dan berpikir kaku serta picik. Sedangkan ciri-ciri orang yang mengalami sehat secara psikologi kongruen. Orang-orang yang lebih mencapai fully function person ini memiliki karakteristik yang pertama, yaitu memiliki kesadaran akan semua pengalaman, bersikap terbukaan terhadap perasaan positif atau keteguhan dan kelembutan hati maupun negatif atau rasa sakit dan takut. Yang kedua yaitu memiliki kehidupan rencana penuh dan pantas setiap saat. Yang keempat yaitu memiliki rasa percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Yang keempat yaitu memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa hambatan atau apapun. Adapun yang terakhir yaitu berpikir kreatif dan mampu menjalani kehidupan secara konstruktif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Baiklah, terima kasih. Hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.